Halo, selamat sore teman-teman. Pada kesempatan sore hari ini ya, tidak bosan-bosan saya untuk berbagi informasi, berbagi cara, berbagi ilmu. Dan kesempatan sore hari ini juga saya akan berbagi cara ya mengenai selase ramban ya, yang sudah 7 hari usianya. Ini campur teman-teman. Ada daun mangga gini ya, ada daun mangga, daun waru, dan campur masih banyak lagi teman-teman ini. Nah, bila mana teman-teman ingin membuat selase ya dari bahan ramban, alangkah baiknya disimpan di dalam tong seperti ini ya. Kalau misalkan disimpan di dalam plastik, nanti takutnya kan bocor dan tidak jadi ya teman-teman ya. Nah, teman-teman ya, ini ada beberapa jenis dedaunan ya, ada daun mangga, daun jambu juga ada. Ini seperti daun-daun seperti ini. Nah, ini usianya 6 hari teman-teman, 6 hari mulai proses pembuatan sampai hari ini ya teman-teman. Nah, inilah jadinya kalau kita beternak dengan cara-cara seperti ini cukup memudahkan kita ya teman-teman. Apalagi di saat musim-musim kemarau seperti ini, kita kesusahan untuk mencari hijauan. Dan nanti ini ngasihnya setelah comboran habis teman-teman ya. Comboran habis nanti dikasih selase ramban seperti ini teman-teman ya. Seperti ini teman-teman. Jadi sistem kami ialah kita beri comboran dulu. Setelah kita beri comboran, nanti comboran habis seperti biasa comborannya ya, tongkol jagung. Nanti setelah comboran itu habis, kita kasih selase. Mungkin teman-teman banyak yang bertanya ya, apakah cukup dikasih comboran tongkol jagung dan selase? Tidak teman-teman. Meskipun saya ngaritnya 2 hari atau 1 hari sekali, itu pasti ya ada hijauan rumput liar. Meskipun cuma sedikit, itu tujuannya untuk memaksimalkan proses pencernaan yang ada di dalam perut kambing tersebut. Gitu teman-teman. Jadi pada dasarnya saya menggunakan cara atau menggunakan metode seperti ini itu tidak serta-merta tidak menggunakan sama sekali hijauan, itu tidak. Tetap saya menggunakan hijauan meskipun itu kapasitasnya itu sedikit. Maksudnya ya setengah karung atau 1 karung untuk kambing sekian banyak seperti ini teman-teman ya. Nah, jadi dengan cara-cara seperti ini itu cukup memudahkan kita, meringankan kita dalam mencari penghijauan seperti rumput liar khususnya ya. Apalagi kalau di musim kemarau seperti ini, rumput liar di tempat saya ini kan susah untuk didapat teman-teman. Masalahnya tanah sudah banyak yang kekeringan ya. Meskipun hujan, kalau hujan rintik-rintik seperti ini tidak berpengaruh kepada pertumbuhan rumput ya teman-teman. Jadi intinya yang inilah cara-cara yang saya gunakan untuk menyimulasi pakan ternak saya ya. Nah, seperti ini. Jadi intinya kita itu beternak ya cukup dibilang simpel teman-teman ya. Jadi setelah diberi comboran tongkol jagung seperti ini, nanti setelah tongkol jagung ini habis, barulah kita beri pakan selase dulu. Kita beri pakan selase dulu, entah itu selase ramban atau selase tebon jagung, itu juga bisa teman-teman ya. Tergantung dari teman-teman itu adanya selase apa gitu ya. Tidak masalah kalau sudah terbiasa dengan selase atau fermentasi. Itu teman-teman ya, cukup lahap makannya ya. Nah, jadi intinya kita tuh beternak kalau di saat musim kemarau seperti ini,
Kalau kita tidak punya cara-cara atau metode seperti ini, nantinya kita akan kewalahan untuk mencari hijauan. Nah, kalau cara yang saya gunakan ya itu tadi teman-teman, saya mengolah tongkol jagung untuk pakan comboran. Jadi intinya tongkol jagung itu tidak saya jadikan bahan utama ya. Maksudnya dalam artian bahan utama campuran tidak. Jadi hanya sekedar campuran, bukan untuk bahan utamanya, bukan untuk campuran ya. Jadi campurannya itu tongkol jagung, ampas tahu, molase, dan polar itu. Jadi bukan campuran pokok intinya ya kalau tongkol jagung itu kalau saya ya. Intinya dengan adanya cara seperti ini setidaknya kan meringankan kerja kita untuk mencari hijauan teman-teman ya. Nah, itu dia cukup lahap teman-teman ya cara makannya itu. Teman-teman, nah seperti inilah bentuknya tadi ya. Dari video pertama tadi bentuknya seperti ini. Ini campur-campur teman-teman, berbagai macam jenis daunan. Berbagai macam jenis daunan saya giling, itu alat gilingnya seperti itu. Saya giling, saya proses, dan kemudian saya jadikan selase. Apakah ini bisa untuk dijadikan fermentasi? Pertanyaannya bisa. Tergantung selera dari kambing teman-teman itu sendiri ya. Kalau sudah terbiasa dengan fermentasi, kalau misalkan teman-teman mau bikin fermentasi tidak apa-apa, malah bagus. Kadar proteinnya semakin lengkap, kadar protein semakin bertambah ya, apalagi dibikin fermentasi. Itu dari kebiasaan kambing teman-teman itu sendiri ya. Apabila sudah terbiasa dengan fermentasi ya nggak apa-apa dengan fermentasi. Kalau terbiasa dengan selase ya nggak apa-apa dengan selase. Intinya dengan cara-cara seperti ini, dengan metode-metode seperti ini cukup meringankan kegiatan kita, meringankan pekerjaan kita ya. Apalagi di saat musim kemarau seperti ini kita sangat kesusahan untuk mencari rumput liar. Kecuali bagi yang ada lahan ya, lahan untuk kita tanam rumput odot atau lahan untuk kita tanam sejenis ramban-rambanan itu tidak kesusahan atau tidak bingung. Bagi yang tidak punya ya mungkin sedikit bingung ya kalau di saat musim kemarau seperti ini. Nah, itu tadi jawabannya teman-teman ya. Nah, itulah bentuknya tadi sudah saya sampaikan dari awal tadi ya. Bentuk dari selase yang usianya masih 7 hari. Kalau misalkan teman-teman mau mengejar kualitas, itu bukanya sekitar 24 hari atau 21 hari itu sudah bagus teman-teman ya, kalau teman-teman ingin mengejar kualitas dari selase tersebut. Tapi apabila teman-teman ingin sekedar menghilangkan bakteri atau menghilangkan racun yang ada di daun-daun tersebut, cukup 6 hari atau 1 minggu itu sudah cukup, bisa diberikan atau bisa dikonsumsi kambing teman-teman ya. Nah, ini bentuknya. Ya mungkin itu dulu teman-teman ya video untuk sore hari ini. Semoga bermanfaat, semoga mengedukasi, semoga menambah wawasan teman-teman. Salam ternak, salam sukses, orang duwe diet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.